Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang vektor. Terutama, kita akan belajar tentang penjumlahan vektor secara grafis. Secara grafis, penjumlahan vektor ada dua, yaitu dengan cara poligon dan dengan cara metode jajaran genjang. Baik anak-anak, penjumlahan vektor secara grafis ada dua cara, yaitu dengan cara poligon dan dengan cara metode jajaran genjang. Misalnya Bu Bista sajikan 3 buah vektor, yaitu V1, kemudian V2, dan V3, yang memiliki arah berbeda-beda. Kita diminta untuk menggambar dengan metode poligon dan jajaran genjang. Baik, sekarang kita lakukan menggambar vektor dengan cara metode poligon. Misalnya V1 ditambah dengan V2. Anak-anak, yang dimaksud dengan ditambah di sini adalah ujung vektor yang pertama dilanjutkan dengan pangkal vektor yang kedua. Ujung vektor yang pertama dilanjutkan dengan pangkal vektor yang kedua. Hasilnya adalah jawaban dari ini nanti, maka pangkalnya itu akan berada pada satu titik dengan pangkal vektor yang pertama, dan ujungnya berada pada satu titik dengan vektor yang kedua. Ini adalah jawabannya. Jadi, ujungnya berada di sini anak-anak ya. Ujungnya berada di sini. Ini adalah R sama dengan V1 ditambah dengan V2. Bagaimana jika V2 kita balik? Yang semula arahnya ke kanan sekarang menjadi ke kiri. Misalnya, V1, karena yang tadi ke kanan itu V2 positif, maka sekarang kalau kita balik ke kiri maka menjadi negatif V2. Nah, di sini ini adalah V1 ujungnya, kemudian dilanjutkan dengan pangkal dari negatif V2. Maka jawabannya adalah nanti di sini pangkal jawaban, di sini adalah ujung jawaban. Nah, ini adalah V1 dikurangi dengan V2. Kemudian, jika disajikan lebih dari 2 vektor, maka nanti ujung vektor yang pertama akan diikuti dengan pangkal vektor yang kedua, kemudian ujung vektor yang kedua diikuti dengan pangkal vektor yang ketiga, dan seterusnya. Misalnya, V1 kemudian ditambah dengan V2, kemudian dikurangi dengan V3. Mengapa dikurangi? Karena V3 arahnya ke atas, sedangkan di sini adalah ke bawah, maka min V3. Jawabannya adalah V1 ditambah V2 dikurangi V3. Sudah paham anak-anak ya dengan cara metode poligon? Kemudian yang kedua adalah dengan metode jajaran genjang. Kita akan menggambar V1 ditambah V2 juga. Bedanya di sini, pangkal kedua vektor itu berada pada satu titik tangkap. Ini adalah V1, di sini adalah V2. Jadi pangkal kedua vektor berada pada satu titik tangkap. Nah, kemudian vektor V1 dan V2 ini harus kita proyeksikan sejajar. Nah, setelah ini, maka jawabannya, resultan itu harus berada pada satu titik pangkal, pangkalnya berada pada satu titik pangkal. Nah, ini adalah R sama dengan V1 ditambah V2. Nah, bagaimana jika dibalik? Berarti min V1, karena tadi V1 ini ya,
V1 arahnya ke sini, maka min V1 arahnya ke bawah sini. Kemudian ditambah dengan V2. Oke, sekarang kita proyeksikan min V1, kemudian V2, ini adalah jawabannya. Ingat anak-anak, pada metode jajaran genjang, semuanya harus berada pada satu titik pangkal. Bagaimana jika lebih dari 2 vektor? Baik. Ini adalah V1, kemudian V2. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya adalah V1 ditambah dengan V2. Sama dengan yang pertama tadi ya. Nah, oke, berarti jawabannya adalah V1 ditambah V2. Ini jika hanya 2. Kemudian kalau ditambah 1 vektor lagi, misalnya dengan V3, maka V3 dengan V1 ditambah V2 harus diproyeksikan. Ini V3, kemudian ini V1 dan V2. Nah, jawaban akhirnya adalah ini. V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara menggambar dengan metode poligon dan dengan metode jajaran genjang ya? Baik. Kemudian sekarang nilai penjumlahan pada vektor. V1 ditambah dengan V2 sama seperti tadi. Yang mengapit sudut theta. Ini proyeksinya. Nah, ini adalah resultannya. Berarti V1 ditambah dengan V2. Misalnya ada OAB. Ini adalah garis perpanjangannya. Sudut antara BOA adalah sudut alfa. Dan OBA adalah sudut beta. Ini adalah garis perpanjangannya. Nah, sudutnya adalah sama. Ini sudut di sini sama dengan sudut di sini adalah sudut theta. Maka sudut yang dibentuk antara BAO adalah berpelurus dengan sudut theta. Berarti 180 dikurangi theta. Nah, untuk mencari resultan, di sini adalah R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos theta. Dengan theta adalah sudut yang diapit antara kedua vektor. Berarti R sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 V1 V2 cos theta. Lalu untuk mencari alfa dan betanya, kita bisa menggunakan aturan sinus. Menggunakan aturan sinus. Berarti V1 ya, V1 ini sejajar dengan garis yang ada di sini per sin sudut alfa itu akan sama dengan V2 per sin sudut beta dan akan sama dengan R per sin sudut 180 derajat dikurangi theta. Nah, anak-anak, jika kita diminta untuk mencari selisih kedua vektor, maka kalau selisih kedua vektor, maka persamaan yang di sini, tanda positif yang ada di sini tinggal diganti dengan min atau negatif. Kemudian mencari resultan maksimum dengan V1 ditambah dengan V2 dan resultan minimum dengan V1 dikurangi V2. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal yang perhitungan. Pada soal, ada dua buah gaya yang mengapit sudut alfa satu sama lain. Kita tulis dulu ya, diketahuinya. Diketahui bahwa F1 sama dengan 4 Newton, kemudian F2 sama dengan 2 Newton, dan alfa adalah 60 derajat.
ditanyakan, yang pertama adalah jumlah antara kedua gaya. Kalau kita tulis adalah R jumlah. Yang B adalah selisih antara kedua gaya. Kalau kita tulis adalah resultan selisih. Yang C adalah resultan maksimum. Dan yang D adalah resultan minimum. Baik anak-anak, sekarang kita jawab. Yang A terlebih dahulu. Resultan jumlah kita gunakan persamaan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikalikan F1 F2 cos alfa. Nah, sekarang kita masukkan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 2 cos 60 derajat. Sama dengan akar dari 16 ditambah 4 ditambah 16 dikalikan cos 60 derajat adalah setengah. Kita coret, hasilnya 8. 8 ditambah dengan 20 berarti akar 28. Kalau kita sederhanakan, akar 28 adalah 2 akar 7 Newton. Lalu yang B. Yang B adalah selisih antara kedua gaya. Nah, misalnya F2-nya, misalnya F2-nya ke kanan, kalau selisih berarti negatif F2. Berarti arahnya kalau tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Berarti tadinya F1 dengan F2 membentuk sudut lancip, maka sekarang antara F1 dengan min F2 membentuk sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah masuk pada kuadran yang kedua, anak-anak. Karena masuk pada kuadran yang kedua, maka cosnya bernilai negatif. Sehingga persamaan pada di sini cosnya negatif, maka negatifnya bisa pindah ke depan. Jadi resultan selisih nanti di sini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 F1 F2 cos alfa. Kita tulis terlebih dahulu. Yang B berarti resultan selisih sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 F1 F2 cos 60 derajat. Mengapa cos 60 derajat? Karena di sini alfanya 60 derajat ya. Sama dengan akar dari, kita masukkan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 2 dikalikan setengah. Kita coret, berarti sama dengan akar dari 16 ditambah 4 dikurangi 8. Sama dengan akar 20 dikurangi 8. Berarti 12. Sama dengan 2 akar 3 Newton. Itu resultan selisihnya. Nah, kemudian resultan maksimumnya. Tinggal kita jumlahkan antara F1 dan F2. F1 ditambah F2 sama dengan 4 ditambah 2 adalah 6 Newton. Kemudian resultan minimumnya. Kita selisihkan. F1 dikurangi F2 sama dengan 4 dikurangi 2. 2 Newton. Anak-anak, jika nanti hasilnya negatif, maka di sini kita harga mutlak ya. Harga mutlak. Kita beri garis pagar ya. Nah, itu harga mutlak sehingga menjadi positif. Berarti anak-anak, pada soal ini nanti resultan minimumnya adalah 2 Newton, resultan maksimumnya adalah 6 Newton. Berarti resultan pada soal ini berada di antara
2 Newton sampai dengan 6 Newton. Tidak mungkin kurang dari 2 Newton atau lebih dari 6 Newton. Sudah paham anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada soal yang berikutnya. Ada dua buah vektor yang memiliki nilai yang sama dan mengapit sudut alfa. Ternyata hasil penjumlahan kedua vektor itu sama dengan 3 kali selisihnya. Oke, langsung kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui bahwa F1 sama dengan F2, kita misalkan X. Kemudian resultan jumlah sama dengan 3 kali resultan selisihnya. Ditanyakan adalah alfa, sudut yang diapit antara kedua vektor itu berapa? Jawab. Kita jawab, kita tulis terlebih dahulu. Resultan jumlah sama dengan 3 kali resultan selisihnya. Persamaannya kita tulis F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa sama dengan 3 dikalikan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 F1 F2 cos alfa. Ini ya. Sekarang kita masukkan F1 dan F2-nya. Sama dengan akar X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2 dikalikan X cos alfa sama dengan 3 akar X kuadrat ditambah X kuadrat min 2 X cos alfa. Nah, kemudian sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat ditambah ini 2X kuadrat cos alfa sama dengan 3 dikalikan akar 2X kuadrat min 2X kuadrat cos alfa. Kemudian kita kuadratkan baik ruas kiri maupun ruas kanan menjadi 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat cos alfa. Di sini akarnya hilang. Yang sebelah kanan 9 dikalikan 2X kuadrat min 2X kuadrat cos alfa. Lalu kurungnya kita buka. 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat cos alfa sama dengan 18X kuadrat dikurangi 18X kuadrat cos alfa. Lalu yang ada cos alfanya kita gabung dengan yang ada cos alfanya. Jadi ini pindah ruas ke sini menjadi 20X kuadrat cos alfa sama dengan yang 2X kuadrat pindah ruas ke kanan menjadi 16X kuadrat. Lalu X kuadratnya kita hilangkan, kita coret, maka cos alfa sama dengan 16/20. Kita sederhanakan menjadi cos alfa sama dengan sama-sama dibagi 4, maka menjadi 4/5. Alfa sama dengan berdasarkan pada tabel cos yang bernilai 45 adalah cos yang bernilai 4/5 adalah 37 derajat. Nah, nanti kalau misalnya hasil cosnya adalah negatif anak-anak, berarti masuk pada kuadran 2. Artinya 180 dikurangi dengan alfa. Oke, anak-anak sudah bisa dipahami tentang metode poligon dan jajaran jenjang ya? Oke, terima kasih dan selamat belajar.